Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini adalah sharing perihal cara saya mengatur portofolio saham dalam 6 tahun terakhir. Salah satu pertanyaan mendasar pada saat memulai berinvestasi di pasar modal adalah jumlah saham atau emiten yang harus dikoleksi pada portofolio. Tentunya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih. Sebenarnya banyak teori atau bacaan yang membahas hal ini seperti competitive advantage in investing, modern portfolio management, dan lain-lain. Namun saya meyakini bahwa setiap orang memiliki kondisi berbeda yang berdampak pada pengaturan portofolio yang juga akan berbeda. Secara umum mengatur portofolio tergantung beberapa variabel seperti tingkat risiko, orientasi waktu dalam hal mendapatkan keuntungan, dan ideologi tertentu dalam memilih saham. Seperti ada yang fokus ke saham syariah dan lain-lain. Dan variabel yang paling mainstream adalah pertimbangan kemampuan finansial dan masih banyak lagi variabel lainnya. Selanjutnya, semoga apa yang saya bagikan dapat menjadi bahan referensi, namun sebelum lanjut saya akan menyebutkan beberapa prinsip yang saya gunakan, sehingga teman-teman dapat menyimpulkan cocok atau tidaknya menggunakan strategi ini. Pertama, orientasi waktu. Untuk mendapatkan keuntungan, bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara singkat atau cepat, video ini mungkin tidak akan cocok. Kedua, pemilihan saham yang berlandaskan ideologi tertentu. Video ini akan cocok bagi teman-teman yang berfokus pada jenis saham apa saja, baik yang berlabel syariah maupun tidak. Ketiga, video ini akan cocok untuk seluruh level kemampuan finansial, tapi dengan catatan terdapat dana yang dapat disisihkan untuk membeli saham setiap bulannya. Terakhir, saya memiliki kerangka pikir bahwa keuntungan investasi melihat keseluruhan isi portofolio, bukan per lembar saham. Misalnya saham A sedang untung Rp1.000 dan saham B sedang rugi Rp800 atau sering disebut tersangkut di salah satu saham. Di kondisi tersebut saya akan tetap berpikir untung karena ada selisih Rp200 antara saham A dan B. Oke, kita lanjut inti dari video ini. Adapun strategi yang saya gunakan dalam mengatur portofolio, saya membagi dua jenis saham. Pertama, saham utama atau core stock dengan persentase 65% dari total dana investasi saya, di mana teman-teman dapat menentukan berapa jumlah dari saham utama atau core stock tersebut sesuai dengan kemampuan finansial investor. Saya sendiri hanya fokus pada satu saham selama 1 tahunan lebih dengan metode menabung saham yang telah saya jelaskan pada video keuntungan nabung saham dengan gaji UMR. Sedangkan pertimbangan untuk memilih saham utama, awalnya saya hanya menggunakan cara sederhana seperti memiliki model bisnis yang dapat bertahan 5 hingga 10 tahun atau memiliki bisnis yang cukup menjanjikan. Dan untuk menentukan model bisnis tersebut bagus atau tidaknya, yang pertama, kenali produknya seperti produk jenis makanan atau bahan material. Kedua, sasaran pasar, apakah masyarakat secara langsung atau kerjasama antar perusahaan yang sering disebut business to business. Contoh produk yang bersentuhan langsung oleh masyarakat seperti brand Indomie dari ICBP atau perusahaan Indofood, brand makanan Mayora dari saham Emyor atau produk kesehatan seperti KalBF, Silo, dan lain-lain. Sedangkan contoh saham yang bersifat bisnis to bisnis seperti PT Champion Pacific Indonesia Tbk yang memiliki segmen usaha dalam membuat wadah kemasan produk makanan untuk perusahaan lainnya, dan saham yang berhubungan langsung ke masyarakat sekaligus bersifat bisnis to bisnis seperti Telkom Indonesia yang menyediakan fasilitas internet untuk masyarakat secara langsung, dan bisnis seperti perkantoran hingga kafe, dan perusahaan basic material seperti semen yang menjual langsung kepada masyarakat dan juga ikut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan proyek-proyek negara. Selain pertimbangan model bisnis, pertimbangan kedua, perusahaan tersebut apakah memiliki atau tidak sifat ketergantungan besar terhadap politik dan harga pasar dunia, seperti perusahaan batubara yang memiliki ketergantungan dengan harga batubara dunia, atau melihat siapa orang-orang yang sekarang berkuasa. Selanjutnya, pertimbangan tersebut seharusnya telah cukup apabila teman-teman tepat dalam menentukan pilihan. Namun lebih baik lagi jika teman-teman dapat menambah dengan analisa laporan keuangan. Saya sendiri pada saat awal memilih saham utama atau core stock tidak melakukan analisa laporan keuangan. Namun seiring waktu saya belajar dan melakukan evaluasi berkala terhadap saham yang telah saya pilih. Selanjutnya, untuk pertimbangan saham yang saya pilih, pertama, memiliki produk yang bersentuhan langsung oleh masyarakat atau sekaligus melayani bisnis to bisnis. Alasannya, dalam beberapa kajian di US dan di Indonesia, jumlah market rumah tangga memiliki peranan besar 60% secara global dan 70% di Indonesia.
Indonesia, yang artinya bisnis yang memiliki sasaran konsumen rumah tangga, dalam hal ini masyarakat, jauh lebih menguntungkan. Contoh produk makanan, internet, dan lain-lain. Kedua, saham tersebut tidak memiliki ketergantungan besar terhadap politik, sehingga tingkat resiko dari perusahaan tersebut akan rendah, dan keuntungan saham hanya berdasarkan pada kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan tersebut memiliki ruang untuk berinovasi atau salah satu pemain kunci dalam pengembangan teknologi informasi. Misalnya perusahaan rumah sakit yang memiliki inovasi konsultasi secara online, atau perusahaan telekomunikasi yang merupakan salah satu pemain kunci dalam dunia teknologi informasi, atau perusahaan otomotif yang memiliki tren dunia di mana mulai bergeser ke jenis kendaraan listrik dan lain-lainnya. Keempat, konsisten menghasilkan keuntungan dan rutin membagikan dividen setiap tahun. Dan terakhir, tidak memiliki pelanggaran hukum. Itu tadi 5 pertimbangan awal saya dalam menentukan saham utama atau core stock. Sedangkan untuk analisa laporan keuangan, saya lakukan secara berkala sambil belajar lebih dalam perihal analisa fundamental. Untuk pertimbangan harga saham sendiri, seperti harga yang kemahalan atau sebaliknya, saya sendiri tidak terlalu memikirkan karena saya menggunakan metode dollar cost averaging atau sering disingkat DCA yang saya jelaskan pada video ini. Dengan metode DCA, dampak dari fluktuatif harga tidak berpengaruh besar. Selanjutnya, untuk jumlah saham di kategori saham utama atau core stock, silakan menyesuaikan dari tingkat kemampuan finansial teman-teman. Misalnya, jika teman-teman hanya memiliki penghasilan UMR, akan lebih baik fokus pada satu saham terlebih dahulu dan konsisten menabung saham setiap bulannya. Setelah 12 bulan berlalu, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk menambah jenis saham baru. Dan bagi teman-teman yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi, tentunya memiliki banyak pilihan baik fokus ke satu jenis saham atau lebih. Namun jika memilih lebih dari satu jenis saham, maka pilihlah saham dengan sektor dan segmen usaha yang berbeda. Selain saham utama atau core stock, ada saham second liner atau saham ofensif. Namun strategi saya dalam menentukan saham second liner memiliki variabel berbeda dengan kelompok saham utama atau core stock, yang selanjutnya akan saya bahas pada video part 2, dan linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya yang akan kita bahas sedalam biru laut.